Jadi yang sebenar ilmu itu adalah nur. Tertinggi. Ilmu itu nur. Siapa yang sebenar nur? Allah. Allah. Situ aja kajinya tuh. Karena kan kalau bahasa nur itu kalau artinya terang gitu. Jadi kalau kita pahami jadi rancu jadi Ustaz ya. Iya, nur jadi itu terang gitu Ustaz. Iya. Jadi pemahamannya kita ini kalau mengkaji saya habis kaji, Ya, mengaruh sabi habis kawa, mencencang sabi habis cencang. Maksudnya sampai tidak bisa lagi dikatakan. Oleh karena itu, nur itu jangan diterjemahkan dengan cahaya. Iya, Ustaz. Nah, sekarang pahamilah nur itu adalah terang. Terang itu maksudnya tuh jelas. Jelas itu, maksud jelas itu adalah nyata. Nyata itu maksudnya itu adalah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang terang, segala yang jelas itu adalah nur. Makanya alam ini nyata nggak nih? Nyata, Ustaz. Terang nggak? Terang. Jelas nggak? Jelas. Wujud nggak? Wujud ya. Kalau alam ini nyata, terang, dan itulah nur. Itulah makna nur sebenarnya. Itu yang mana nur? Siapa nur itu? Kalaulah nur itu nyata, terang, dan jelas, serta wujud. Siapa yang wujud, terang, nyata, dan jelas, serta nur itu? Allah. Walaupun nur itu artinya wujud, nur itu maknanya nyata, maka yang wujud dan yang nyata yang dikatakan nur itu, yang sebenar-benar wujud tuh, yang sebenar-benar nyata dan nur itu Allah. Allah itu yang nur, Allah itu yang terang, Allah itu yang jelas, Allah itu yang nyata, Allah itu yang wujud. Iya, Karena dia, Allah itu wujud, terang, jelas, dan nyata, dikatakan nur, maka dinamailah wujud nyata, terang, dan jelasnya nur itu disebut namanya Muhammad. Muhammad itu wujud dirinya. Muhammad itu kenyataan dirinya. Muhammad itu kezuhiran dirinya. Iya, Ustaz. Jadi kalau dinaikkan kajinya bertangga naik berjenjang turun, begini maminya. Nur, ya. Nah, nur itu kan tadi apa artinya? Terang, jelas. Terang, jelas, nyata dan wujud. Nah, jadi kalaulah nur itu maknanya terang, jelas, nyata, dan wujud. Siapa yang wujud, siapa yang nyata, siapa yang terang, siapa yang nur itu bernama Muhammad. Namanya Muhammad. Nama yang nur nih, Muhammad. Nama yang wujud, nyata, terang, dan jelas itu Muhammad. Nah, sekarang kalaulah nur, terang, jelas, dan nyata itu ada namanya Muhammad, siapa Muhammad ini yang sebenarnya? Siapa yang terang tuh? Ya. Ini kan nama jadi. Siapa yang terang, siapa yang nyata, siapa yang jelas, siapa yang wujud itu adalah Allah. Allah tuh yang sebenarnya yang terang, jelas, nyata, dan wujud. Allah tuh yang sebenarnya nur. Tadi namanya nur tadi siapa? Muhammad. Allah tuh yang benar-benar Muhammad tuh. Sempurnanya Muhammad tadi pada yang nyata, terang, dan jelas itu serta wujud itu pada insan. Allah itu yang benar-benar insan tuh, maka dikatakan wallahu nafsiyun wa ana nafsa wujudahu. Allah itu ya diriku. Wa ana nafsa wujudahu, dan dirikulah wujud nyatanya Allah itu. Dalam bahasa yang mantapnya, Allah itu yang manusia itu, yang sebenarnya Allah itu. Al insanu siri wa ana sirahu. Allah itu adalah diriku. Dan diriku inilah yang diri Allah itu. Kenapa kita berani mengungkapkan kalimat itu tanpa ada kebimbangan dan keraguan? Karena memang Allah yang ada satu-satunya. Allah yang wujud satu-satunya. Inilah yang disebut namanya tauhid murni. Sebenarnya tauhid itu sudah murni, tapi untuk taukidnya penekanan. Hanya menunjukkan keesan dia cuma satu-satunya. Nah, sekarang Ustaz akan meniti ke dalam diri Pak Jul dan Pak Sodikin dulu. Pak Sodikin lah. Kalaulah Allah itu satu-satunya Pak Sodikin, dia cuma yang ada, dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Kenapa tidak perlu mentauhidkan Allah? Juga kah Pak Sodikin? Ya, karena itu kita sudah jelas nyata bahwa kita itu memang
Tidak perlu Allah lagi. itu Kenapa sendiri. tidak perlu mentauhidkan Allah? Kenapa kita tidak perlu mentauhidkan Allah? Allah itu kan udah tauhid, udah satu. Untuk apa juga disatu-satukan juga Allah. Iya. Untuk apa juga kenapa kita tidak perlu mentauhidkan Allah? Allah itu kan udah tauhid, udah satu. Untuk apa juga disatu-satukan juga Allah lagi? Iya, Untuk apa juga diesakan juga Allah tuh? Allah itu udah esa. Allah kan tidak pernah dua. satu deh, Ustaz. Mikir deh, Ustaz. Jadi yang dua, yang tiga, yang empat, yang lima itu rupanya, itu sifatnya. Sifatnya boleh banyak, rupanya boleh banyak, bentuknya boleh banyak. Tapi diri cukup satu. Satu dirinya cukup satu. Diri segala bentuk dan rupa itu satu. Iya, Ustaz. Itulah Ustaz katakan, Pak Jul, perlukah mentauhidkan Allah juga lagi? Tak perlu. Tidak perlu lagi. Iya, Ustaz. Karena Allah kan tidak esa kan? Udah esa. Untuk apa juga diesakan Allah itu lagi? Kalau diesakan dua jadi wujud nanti. Kalau mengesakan dua wujudnya itu situ letak syirik itu dah. Kenapa Pak Jul mampu mengatakan tak perlu mengesakan Allah lagi? Karena kan dirinya semata yang ada. Itulah jawabannya, karena dirinya semata yang ada. Tapi sebelum kenal, perlu kami mentauhidkan Allah? Perlu, Ustaz. Perlu. Kita mentauhidkan, menyatakan diri kita nggak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Ya, Ustaz. Tapi setelah kita kenal, yang diri kita ini wujud nyatanya dirinya, apa juga mau diesakan lagi? Memang dia sejak satu-satunya, dari sejak dulunya, sekarang maupun yang akan datang, Allah nggak pernah dua. Ya, Ustaz. Allah nggak pernah berbilang. Itu yang katakan dia tunggal, tiada berbilang. Dia esa satu-satunya. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Hanya dialah yang wujud secara mutlak. Maka hilanglah kata tauhid di situ. Ustaz antarkan lagi yang lebih paham lagi. Ya, Ustaz. Asal jangan goncang aja. Goncang tahu? Goncang. Sebab kalau goncang jadi Ustazil ya. Bimbang, ragu. Kalau Pak Jul sudah beriman, perlukah beriman lagi? Tidak, Ustaz. Iman apa artinya? Iman tuh yakin, nyata. Yakin kan? Kalau Pak Jul sudah yakin, perlukah yakin lagi? Tak perlu lagi, Ustaz. Berarti iman tuh satu aja dah. Tapi kenapa sebutannya banyak? Iman taklid, iman dalil, iman ainul yakin, hakul yakin, iman isbatul yakin. Iman itu sekali aja. Kalau udah beriman kita tidak ada iman lagi. Kalau udah yakin kita tidak ada lagi yakin itu lagi. Kalau udah percaya kita tidak ada percaya itu lagi. Iya, Ustaz. Kalau udah mengenal kita tidak ada kenal lagi. Kalau udah bertauhid kita tidak ada ditauhidkan lagi. Yes. Jadi bahasa yakin, bahasa bertauhid itu duduknya di hakikat. Karena ada dua wujud di situ. Ada Muhammadnya tuh. Ada Allahnya situ, Ustaz. Ada Allahnya. Ya. Padahal Muhammad dengan Allah itu esa. Itu yang mesti kita pandai-pandai mengambil hikmah dan pahamnya. Yes. Jadi tetap Ustaz ya, kalau memahami tauhid ini kita harus tanarkit tanazul Ustaz ya, memahami berjenjang gitu Ustaz ya. Iya, itu untuk menghantarkan paham. Pahamnya Ustaz ya. Kalau udah sampai pahamnya ke puncaknya, tidak ada lagi tanazul wa tarki lagi. Iya Ustaz. Ya. Sudah itikad aja lah sudah. Kalau bahasanya begini. Setelah kita paham yang zahir dia Ya. dan yang batin juga dia, Iya Ustaz. maka cara menghantarkannya yang zahir dibatinkan, yang batin dizohirkan. Lalu pandanglah dia satu wujud bahwa zahir batin adalah Iya. Kalau udah terpandang satu wujud yang zahir dan batin adalah dia, jangan disebut juga Allah tuh zahir batin. Udahlah Allah sajalah disebut. Kalau udah Allah dah zahir batin itu dah. Tak ada lagi, yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan, pandang satu wujudnya, bahwa dialah zahir dan batin. Itu dia hakikat. Sekarang, kan dia yang betul-betul zahir batin, itu apa juga disebut zahir batin lagi? Memangnya ada yang zahir dan yang batin selain daripada dirinya? Tak ada. Kan tak ada, Allah aja lah sebutan lagi. Kalau udah sampai pada puncaknya Allah, jangan juga disebut Allah lagi. Kalau Allah bersifat juga lagi dia, maka cukup dipandang, cukup disadari, cukup diimani, udahlah tuh. Bahkan kata-kata cukup dipandang, cukup disadari, juga tidak ada lagi kata itu. Itulah yang dikatakan man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah mengenal Allah, dia yang zahir, dia yang batin, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang wujud dan dia yang nyata. Maka dialah yang sebenar-benarnya itu. Pada satu kala lisanahu, keluhlah lidah, enggak ada ucapan dan kata-kata. Itulah yang selalu Ustaz katakan, kata yang tiada terkatakan.
Tidak bisa lagi dianalisa, tidak bisa lagi dicerna. Nah, karena dia tidak lagi bisa dicerna, dianalisa melalui kata-kata dan penjelasan serta penjabaran, disitulah dinamailah dia dengan Allah. Maka Allah itu yang membuat kita panyang-panyang lalek, yang membuat kita ini terheran-heran, yang membuat kita tercengang-cengang. Gila aku, itulah dia tuh. Itu udah meleleh namanya tuh. Iya. Ya, itulah sabi habis kaji namanya itu. Itulah makna la sautun wala harfun itu, Ustaz. Itulah kata-kata tulah sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya saut, suara. Tidak ada lagi huruf dan kata-kata untuk menjelaskannya. Memang dialah satu-satunya. Diamlah di situ itu. Kalau udah diam itu, jalani aja lah lagi. Kalau sakit berobat, lapar makan, haus minum. Ya, capek istirahat kan tuh bawa tidur. Udah pas saya di Pekanbaru ini pulanglah lagi Purwolingga tuh nanti lagi. Besok Kamis, Ustaz. Hah? Kamis. Oh, besok Kamis. Karena udah paham. Iya. Begitulah maknanya itu mesti dihantarkan begitu ya. Ya. Ya, oke, Ustaz. Maknanya sebenar itu. Pertanyaan Ustaz sama Pak Sodikin lagi. Kalau memang betul pahamnya dibuktikan pahamnya. Samakah Allah yang Pak Sodikin lihat di dunia ini dengan Allah yang di barzah dan dengan Allah yang di akhirat nanti? Sama, Ustaz. Sama. Kalau memang sama Allah yang Pak Sodikin lihat di dunia, di barzah dan di akhirat, Allah yang mana yang Pak Sodikin lihat di dunia, di barzah dan di akhirat itu? Ini, Udah termantap. Megangnya dengan iman tuh lagi tuh. Iya. Makanya kalau udah jelas, sulit itu dijelaskan. Kalau dijelaskan juga mungkin rancu maknanya. Itu maknanya itu. Jadi kata yang tidak terkatakan. Baik, Ustaz. Udah sampai itu kaji namanya itu. Iya. Ya, kalau udah sampai takdir Pak Ju matilah lagi itu. Jadi tidak ada mesti ditakutkan mati. Itu rindu kita mati, iri kalau orang lihat orang mati itu nih. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas bincang-bincang tauhid kita malam ini, Ustaz. Mungkin ada kekurangan kita, inilah kita, Ustaz. Demikian, Ustaz. Iya, Pak Jo. Kita sampaikan, Ustaz. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman sehingga sampai akhir hayat kita ini kita betul-betul sudah mampu mengenal Allah yang wujud dan nyata pada diri, bahwa sesungguhnya Allah itulah yang awal, akhir, zahir dan batin. Kita tidak pernah ada awal, akhir, zahir dan batin. Yang awal, akhir, zahir dan batin itu hanya Allah, karena Allah lah yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkahi kita ini di dalam ridho dan kasih sayang. Amin, amin, Allah.